Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat Suara Sidoarjo, kalau tadi sebenarnya saya sudah berpendapat untuk bergeser ya. Ternyata ini saya harus menunda terlebih dahulu. Ada tamu istimewa sahabat. Ini kalau bisa dikatakan istimewa karena saya juga masih ada hubungan darah dengan orang asli sana sih ya. Ini langsung jauh-jauh dari Sulawesi datang ke studio Suara Sidoarjo. Ada Bapak Laude selaku Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi ya Pak ya? Ya, Informasi dan Komunikasi Publik ya. Diskominfo Kota Parepare. Nah, ini jauh sekali Pak. Jauh sekali untuk ke Sidoarjo dan ini mungkin bisa diceritakan alasannya mungkin untuk ke studio Suara Sidoarjo terlebih dahulu ini agar sahabat Suara Sidoarjo ini yang juga rutin menyaksikan, rutin mendengarkan ini juga memiliki kebanggaan tersendiri begitu. Ya. Jauh datang dari Pare ya. Parepare, Sulawesi Selatan. Parepare. Baik. Ya, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat pemirsa atau pendengar. Ini kan jadi bingung saya. Pemirsa bukan pendengar. Dua-duanya pemirsa pendengar. Karena lebih ini, mudahnya sahabat karena Suara ini Sidoarjo. TV juga sekaligus radio ya. Betul sekali. Sahabat radio Suara Sidoarjo di mana saja berada. Senang sekali kami dari Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Billy ya. Saya Laude dari Parepare, kota 150 km dari Makassar. 150 km. 155 km tepatnya. Itu bisa ditempuh 3 jam perjalanan darat dari Makassar. Kami pagi ini alhamdulillah kami diterima di Radio Suara Sidoarjo. Ini sebuah kesyukuran, sebuah kebanggaan bisa kami diterima di sini dengan baik. Dan memang sebagaimana Mas Billy tadi tanyakan, tujuan kami ke sini adalah melihat secara langsung karena kami melihat di internet, di pemberitaan bahwa salah satu radio atau lembaga penyiaran LPPL di Jawa Timur ini yang cukup maju, utamanya dalam mengantisipasi tren penyiaran ke depan yang tentu kita sepakat bahwa tren penyiaran ke depan itu adalah di medsos atau kemudian di internet atau di digital. Dan kami melihat bahwa itu yang terdepan di Jawa Timur adalah Radio Suara Sidoarjo. Oleh karena itu, mengantisipasi kemajuan teknologi ke depan, tentu dengan 2 lembaga penyiaran yang kami kelola di Kota Parepare saat ini, yaitu Lembaga Penyiaran Publik LPPL Radio Suara atau Radio Peduli Parepare, dan satu lagi adalah LPPL TV Peduli Parepare. Tentu pengelolaan juga harus kemudian bagaimana seperti Radio Suara Sidoarjo ini melakukan konvergensi media. Ini sebuah kemajuan yang luar biasa dan sekali lagi ini adalah tren penyiaran masa depan, tren broadcast masa depan. Itu kami jauh-jauh ke sini tadi. Kami berangkat pagi-pagi, alhamdulillah kami bisa tiba di sini sekitar jam 11 tadi Mas Billy. Jam 11 ya. Itu tadi berarti 1,5 jam perjalanan kalau dari Bandara Makassar itu ke Bandara Juanda 1,5 jam. 1 jaman lebih tadi. 1 jaman lebih ya. 1 jaman lebih kami sudah sampai ke sini. Kalau dihitung dengan Kota Parepare ke Makassarnya berarti hampir 4,5 jam ya? Iya benar. Kalau Parepare Makassar itu 3 jam, berarti 4 jam lebih. 4 jam lebih perjalanan. Ini jauh-jauh untuk nyebrang Laut Jawa ya. Baik, ini sangat menarik sekali karena saat ini seperti kita ketahui memang era digital ini sudah menyerang segala lini ya. Salah satunya dari penyiaran ini. Kalau dari radio sendiri ini memang dari Suara Sidoarjo sudah mulai beranjak ke digital. Ini sudah sejak tahun-tahun yang lalu dan saat ini syukur sekali kalau memang sudah bisa sampai ke Sulawesi ini untuk segala inovasi yang sudah kami lakukan ini. Dan kalau tadi sempat disebutkan juga memang di Parepare ada 2 LPPL, satu
dengan radio format Peduli Parepare, satu lagi TV Peduli Parepare. Itu sejak tahun berapa Pak berdirinya mungkin? Kalau Radio Peduli itu sebenarnya dari tahun 2005 ya. Oh, 2005, Ya, tapi baik. cikal bakal ini di belakang, tapi dia dari 2005 berizin berizin, dan pengertian kami mendapatkan IPP, izin penyelenggaraan penyiaran tetap sekitar 2013. Sementara TV Peduli itu baru dia Perda 2016 perdanya, terus dapat IPP 2017 dan bersiaran per 1 April 2017 seperti itu. Baik, ini kalau bersiarannya berarti kalau dihitung efektifnya sudah 4 tahunan ini Pak ya? Mau TV pas 3 tahun lebih, mau 4 tahun, nanti 1 April 4 tahun. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi ini juga sangat membanggakan sekali ya, ternyata di Parepare juga ada radio dan Sama TV yang ya. hampir sama seperti di Sidoarjo ini Pak. Sebenarnya kalau Sidoarjo ini kan sudah luar biasa kami lihat, ada lompatan pemanfaatan teknologi, kemajuan tren dunia digital saat ini. Tentu itulah yang kemudian menjadi pengamatan kami dan proses belajar kami ke depan, bagaimana kemudian TV Peduli dan Radio Peduli juga bisa seperti ini. Betul. Dan saya membaca juga Mas Billy itu kalau rancangan undang-undang yang revisi undang-undang penyiaran yang baru itu kan memang antara TV dan radio itu kan mau disatukan. Akan menjadi satu memang. Iya, akan disatukan. Misalnya radio RRI dan TVRI akan disatukan menjadi RTI, Radio Televisi Republik Indonesia. Saya pikir juga mungkin seperti itu. Kalau sekarang ini kan Radio Suara Sidoarjo ini tadi sebagaimana di awal saya mengatakan apakah ini disebut radio atau disebut TV kan pokoknya disebut apalah ini. Kan di TV bisa disaksikan, dinonton seperti televisi, juga bisa kita mendengarkan audionya. Ini kan luar biasa di situ. Ini mungkin lebih cocok disebut Suara Sidoarjo saja ya. Iya, Suara Sidoarjo. Menyangkut banyak aspek juga ini. Iya. Baik, jadi biasanya memang di sini kita menyebutnya bukan hanya pendengar, tapi juga pemirsa ya. Pemirsa juga, karena saat ini juga bisa dilihat dan juga bisa didengarkan di mana saja. Kita juga sudah ada di kanal YouTube, ada juga lewat website dan juga aplikasi streaming lainnya ini Pak. Dan untuk saat ini memang seperti tadi disebutkan oleh Pak Laude, kalau di RUU memang akan beralih semuanya ke digital, jadi mungkin kita bisa dikatakan melompat lebih awal ini Pak. Iya betul, lompat duluan. Karena kalau tidak salah itu ASO, analog cut off itu, switch off itu ASO, analog switch off itu kan 2022 sudah ditetapkan 2022. Radio Sidoarjo ini sudah duluan melakukan itu. Betul. Dan ini tadi kami sangat bangga juga karena bisa didengar juga dan informasinya sampai ke Parepare ini. Oh iya. Baik. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, akan tetapi untuk sahabat Suara Sidoarjo, mungkin Anda yang ingin bertanya-tanya juga ini seperti apa sih kota Parepare ini? Oh iya, boleh. Penasaran nanti? Saya juga penasaran karena saya juga masih ada keturunan di Sulawesi ya. Sudah lama tidak ke sana. Untuk sahabat Suara Sidoarjo, kita akan berikan beberapa kesempatan untuk pesan yang akan hadir terlebih dahulu. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Kemudian sahabat juga bisa menghindari penggunaan tusuk kotak bertumpuk ya. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik di dalam tanah.
Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini sedang mendengarkan juga ya, perlu Anda ketahui saat ini saya kedatangan tamu dari Sulawesi begitu, menyeberang Laut Jawa yang bisa dikatakan sangat panjang begitu ya, melelahkan pastinya. Tapi semuanya terbayar di sini Pak ya? Iya, terbayar di sini benar Mas Billy. Baik, ini Pak Laude kalau tadi sudah mungkin kami memperkenalkan diri tentang Sidoarjo ini ada apa saja. Mungkin ini mumpung ada orang Parepare, bisa dijelaskan ada apa saja sih di Parepare ini Pak? Ya, jadi saya mau mulai dulu. Kalau mau ke Parepare itu kalau kita di Makassar itu kan 155 km sebagaimana saya sampaikan tadi. Itu bisa ditempuh satu saja jalan untuk ke sana, yaitu melalui darat. Ya, sekarang memang ada perencanaan kereta Trans Sulawesi, tapi itu belum rampung. Kalau sudah ada kereta yang kalau kendaraan mobil tadi 3 jam lebih atau 3 jam, maka keretanya rencananya adalah sekitar 1,5 jam atau 2 jam sudah bisa sampai. Ya, kereta cepat, tapi itu belum rampung. Kalau ke Parepare itu kan sebenarnya Parepare semua orang di Indonesia pasti kalau bilang Parepare itu mungkin banyak yang belum terlalu kenal. Tapi kalau bicara B.J. Habibie, Presiden ketiga RI, orang pasti tahu. Itulah kotanya B.J. Habibie. Dia adalah kota kelahirannya Bapak Presiden ketiga Republik Indonesia, Pak Habibie almarhum. Dan di sana itu memang brand tentang Habibie itu memang banyak menjadi ikon, menjadi spirit semangat bagi pemerintah Kota Parepare dalam mengembangkan dan memajukan Kota Parepare. Spirit B.J. Habibie ini. Kalau di Parepare banyak sekali ikon-ikon tentang B.J. Habibie. Misalnya katakanlah kalau ke Parepare Mas tidak lengkap kalau tidak berfoto di patung Monumen Cinta Habibie Ainun. Di sana ada patung dia persis di tengah kota, di alun-alun, di sudut alun-alun. Di situ ada patung cinta Monumen Habibie Ainun. Terus di sana juga ada sebuah rumah sakit besar regional yang baru diresmikan tahun ini sekitar bulan Februari, namanya Rumah Sakit Dr. Asri Ainun Habibie. Ada juga Balai Ainun. Jadi kalau di kota-kota lain kan kita mengenal Balai Kartini. Kalau di Parepare adalah Balai Ainun. Balai Ainun langsung. Dan dalam waktu singkat rencana pemerintah kota juga sudah dilakukan proses-proses tentang itu, yaitu membangun museum B.J. Habibie, di mana kemudian penghargaan besar Bapak Presiden B.J. Habibie, baik tentu penghargaan internasional ya, itu akan rencana dipajang ke situ. Itu sudah dibicarakan dengan keluarga B.J. Habibie, Pak Ilham, untuk kemudian dipajang di sana. Dan pemerintah kota sudah melakukan proses-proses tukar guling. Awalnya itu nanti monumen Habibie ini adalah dia akan ditempatkan di tempat kelahirannya, rumah kelahirannya Pak Habibie. Di sana juga ada satu perguruan tinggi, walaupun sekarang belum beroperasi, tapi sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden melalui Perpres, yaitu ada namanya Institut Teknologi B.J. Habibie. Sementara proses sekarang menuju bagaimana kemudian mendapatkan izin operasional. Sudah ada kampusnya, sudah ada proses-proses untuk menjadi sebuah universitas perguruan tinggi itu sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Baik, kalau saya sendiri memang mendengarnya Parepare ini justru khasnya dari Bapak Presiden ketika sendiri. Benar. Memang orang banyak kenal Parepare, memang itu kotanya Pak Habibie, kotanya Pak B.J. Habibie. Ini saya juga ikut bangga sebagai keturunan Sulawesi ya. Mas Billy orang Makassar ya? Kakek saya orang Makassar kebetulan. Orang Makassar. Dan saat ini kalau kita lihat juga beberapa tokoh yang saat ini sudah ikut membantu menjalankan pemerintahan, mungkin ada Bapak Kapolri juga orang Sulawesi kan Pak? Betul. Dengan Bapak Kapolda Metro Jaya, ada juga Bapak Wakil Presiden periode sebelumnya. Pak JK, Pak Yusuf Kala. Ini cukup membanggakan juga memang sebagai orang Sulawesi ya. Memang ini negara ini kan ke depan memang seperti itu. Kita seperti Pak Billy ini, Mas Billy ini
lahir di sana tapi kan sudah besar di Surabaya. Betul Ya, sekali, ya. kita orang Indonesia lah. Jadi kalau saya ditanya orang mana, saya jawabnya bingung gini. Orang Indonesia saja lah. Orang Indonesia. Baik. Ya. Ini yang menarik lagi mungkin kalau saya tadi mendengarnya banyak monumen dan lain-lain, itu artinya juga peran media di sana juga seharusnya sangat besar Pak ya, untuk mungkin memberikan informasi kepada luar Sulawesi justru Pak. Iya. Kalau dari perkembangan media sendiri di Iya. Sulawesi atau Parepare mungkin Pak? Ya, Parepare itu adalah kota kedua di Sulsel. Ya, kalau di Surabaya, di Jawa Timur, kalau kota keduanya Malang mungkin ya. Betul. Malang. Seperti itulah bayangannya. Di Sulawesi, kalau kita bicara Sulawesi Selatan, kota keduanya setelah Makassar adalah Parepare. Nah, artinya dengan posisinya sebagai kota kedua, di mana kemudian menjadi sentra bagi kawasan sekitarnya, kabupaten-kabupaten sekitar, maka otomatis juga media-media nasional, media-media regional, media-media besar pasti ada bironya di Parepare. Jadi teman-teman media di Parepare luar biasa dinamikanya. Ya, mereka apa yang dicapai Parepare untuk kemudian tadi dikenal sebagai kota B.J. Habibie, kemudian Parepare terkenal, tentu tidak terlepas dari peran-peran teman-teman media. Betul sekali, ya. Media-media sana, dan hampir semua media-media besar ada di Parepare bironya, seperti itu. Ada wartawannya lah minimal di Parepare. Tapi untuk saat ini memang bisa dikatakan Parepare itu hampir sama seperti Malang tadi dikatakan ya. Tadi media juga bisa dikatakan perannya sangat besar. Ini untuk memasarkan pariwisata juga dari media juga Pak ya? Iya. Kebetulan ada satu event di sana, event tahunan. Hanya kebetulan ini lagi pandemi, maka gitu ya? tidak bisa berjalan. Ada namanya Festival Salokarja, itu festival tahunan. Dan sudah masuk dalam kalender destinasi event wisata untuk Kementerian Pariwisata kalau tidak salah, seperti itu. Ya, dan ini merupakan event besar yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah kota bersama komponen masyarakat Parepare, dan dampaknya tentu sangat luar biasa karena itu banyak orang-orang berdatang ke kota Parepare, dan memang salah satu tujuan atau visi dari pemerintahan saat ini, pemerintahan Pak Wali, Pak Dr. Haji Muhammad Taufan Pak BSHMH, itu adalah bagaimana Parepare ini menjadi kota tujuan. Karena itu visinya adalah mewujudkan Parepare sebagai kota tanpa cerobong asap. Salah satu pilarnya itu adalah pariwisata. Menjadi pilar pariwisata, bagaimana Parepare semakin banyak orang telapak kaki di Parepare orang datang. Salah satu cara strategi yang tadi menggelar event, karena Parepare itu memang bukan kota bukan tujuan wisata budaya, bukan wisata alam mungkin sana, tapi adalah event. Untuk menjadikannya sebagai kota wisata, tentu salah satu adalah menggelar event di situ, memperbanyak event seperti itu. Betul. Jadi memang kalau misalkan suatu daerah ini potensi wisatanya kurang, masih bisa diciptakan dengan sebuah kegiatan begitu Pak ya. Apalagi memang Parepare strategis dari sisi lokasi, posisi itu strategis, sehingga kemudian untuk membuat event termasuk pertemuan-pertemuan regional mungkin ke depan itu Makassar mungkin bisa jenuh, bisa lari ke Parepare. Betul. Karena mungkin sama seperti di Jawa Timur. Kalau orang Jawa Timur mungkin ke Jawa Timur dari luar Jawa, itu pasti yang dituju kalau bukan Malang, Surabaya, atau mungkin Bromo begitu. Sama itu kan, sama Sulawesi Selatan juga demikian. Kalau orang ke Sulawesi Selatan kemana? Mungkin memang ada wisata budaya misalnya Toraja, tapi kan lewat Parepare, bisa singgah Parepare. Betul. Sama dengan sini mau ke Bromo singgah Malang misalnya begitu. Baik, ini semoga obrolan kita juga didengarkan oleh sahabat-sahabat dari pemerintah kabupaten Pak ya, biar eventnya lebih banyak begitu. Meskipun memang eventnya di Sidoarjo juga sangat banyak, tetapi mungkin yang bisa memunculkan para dekas begitu. Kalau di sini ada festival Bandeng Asap, karena Sidoarjo terkenal dengan kota bandeng udang begitu. Nah, mungkin kalau di Pare juga ada beberapa festival yang menampilkan kekhasan daerahnya Pak ya pastinya ya. Iya, ada festival sifatnya budaya, namanya Festival Malipa. Itu mengangkat tema-tema budaya yang kemudian bagaimana kemudian bisa kemudian dinikmati oleh masyarakat kontemporer generasi milenial, seperti itu. Betul. Ada namanya Festival Malipa. Selain tadi festival event Salokarja itu yang sifatnya tahunan. Ada seperti itu. Baik, nah ini sangat menarik untuk kita lanjutkan perbincangannya ya. Karena saya juga sedikit mengulik kampung halaman yang bisa dikatakan ini. Kenangan Ada sedikit unsur kampung halaman ini. Baik sahabat, nanti akan kita jeda terlebih dahulu untuk beberapa pesan. Mungkin ada sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung ya, ingin tanya-tanya soal kota Parepare. Nanti akan saya berikan kesempatan ke ruang redaksi. Tapi untuk sahabat Suara Sidoarjo juga jangan lupa ya, nanti mungkin yang sedang menyaksikan lewat YouTube bisa meninggalkan komentarnya di kolom komentar yang sudah tersedia.
Pandemi belum selesai, wabah masih ada. Tetap patuhi protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Tetap jaga jarak, selalu pakai masker dimanapun dan kapanpun saat beraktivitas. Sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ketemu teman, gak usah salaman, say hello saja. Hello. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun. Untuk transaksi pembayaran, pakai e-money atau uang elektronik. Dan setiap habis keluar dari rumah, balik rumah langsung mandi. Ayo jadikan Sidoarjo lebih baik, seperti dikatakan oleh Hudiono, PJ, Bupati Sidoarjo. Masif ini artinya kesadaran masyarakat Sidoarjo itu makin tinggi. Pak Kapolres dan Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan edukasi. Ternyata itu ada pengaruhnya dengan jumlah yang sakit di rumah sakit. Ada penurunan. Kita sudah bisa mendekat ke zona kuning karena yang terkonfirmasi positif makin berkurang. Selalu tertib protokol kesehatan, lakukan selalu adaptasi kebiasaan baru. Berubah, usir wabah. Dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. 2020 Sidoarjo menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Sesuai perubahan tahapan, pembentukan PPDP dilakukan sampai 14 Juli. Dilanjutkan dengan pencocokan dan penelitian atau coklit 15 Juli sampai 13 Agustus. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September. Penetapan pasangan calon 23 September. Ojo lali hari Rabu. Tahapan kampanye 26 September sampai 5 Desember. Pemungutan suara dilaksanakan pada 9 Desember. Proses penghitungan dan rekapitulasi suara 9 sampai 20 Desember. Untuk penetapan calon terpilih dilakukan paling lama 5 hari setelah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa mengikuti jadwal dari Mahkamah Konstitusi. Ayo berperan aktif sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2020. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, sahabat, untuk saat ini memang kita kedatangan tamu yang jauh-jauh dari kota Parepare ya, yang ke Sidoarjo ini untuk mungkin sekedar sharing ilmu terkait dengan LPPL begitu Pak ya. Nah, ini mungkin saya coba ke ruang redaksi terlebih dahulu untuk nanti bisa disampaikan closing statement-nya, karena saat ini sudah ada yang bergabung juga ini Pak. Saya coba ke Rama. Ya, ada 2 yang sudah bergabung di WhatsApp redaksi. Ada yang pertama Andi. Andi, baik. Ini tanya, kalau di Parepare bagaimana antusiasme anak muda dengan media digital? Karena kalau di sini hampir semua anak muda jarang nonton TV, tapi lebih sering streaming ke YouTube. Oke, baik. Yang kedua, ada salam dari Ibu Wati di Tanggulangin. Saya suka dengar dialeknya orang Sulawesi. Request Pak, sapa kami dengan dialog dari teman-teman di Intako Tanggulangin, Pak. Oke, baik. Baik, ini mungkin bisa disampaikan juga ini Pak. Mungkin nanti kita closingnya juga untuk LPPL ini akan seperti apa di Parepare setelah tadi ke Suara Sidoarjo begitu ya. Ya, saya jawab dulu tadi pertanyaan ya. Baik, boleh. Ya, makasih banyak sudah bertanya. Selamat siang ya. Kalau terkait dengan seperti apa tren masyarakat milenial atau generasi milenial di Parepare dengan digital, saya kira tadi ini menjadi bahan diskusi saya dengan Pak Direktur tadi ya, Pak Arif, bahwa tren penyiaran memang ke depan adalah penyiaran digital. Ya, penyiaran analog itu memang secara regulasi akan dimatikan, penyiaran digital, dan memang untuk kita merebut pendengar atau pemirsa kita itu adalah harus di digital. Dan masyarakat Parepare juga saya pikir demikian, dan mereka banyak kemudian sekarang banyak bergerak di YouTube, misalnya konten-konten kreasi di YouTube, dan pengelolaan radio juga, pengelolaan penyiaran ke depan harus mengarah ke sana. Dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi kami ketika kami tadi dipaparkan oleh Pak Direktur, Pak Arif, bagaimana seperti apa sebenarnya Suara Sidoarjo ini sekarang melangkah di dunia digital yang teman-teman sebagian besar seluruh Indonesia LPPL itu kan masih di terestrial, termasuk Parepare misalnya ya. Dan saya yakin ke depan memang
arah penyiaran kita kayak seperti itu, dan karena itu mungkin menjadi pembelajaran kami dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Kota Parepare khususnya Dinas Kominfo untuk bagaimana kemudian ini merebut ini, karena sekarang kalau orang bicara tentang radio biasanya milenial itu mindsetnya itu kan adalah audio, audio, sehingga kemudian mereka malas mendengar radio, katanya radio itu kan ketinggalan. Tapi kan kalau misalnya sebagaimana dilakukan oleh Radio Suara Sidoarjo ini, kemudian radio itu bukan lagi hanya telinga tapi juga visual. Dia melakukan konvergensi media seperti ini adalah sebuah perkembangan, dan saya pikir bisa kita merebut dunia milenial kembali. Yang penting kan persoalannya adalah konten. Kalau kita kemudian mampu membuat konten-konten yang kreatif, yang konten-konten bagus, saya pikir ini hanya sebuah cara saja. Ini transmisinya mau melalui terestrial atau melalui digital, melalui YouTube misalnya atau melalui Facebook, itu hanya persoalan teknologi. Betul. Tapi yang terpenting itu adalah konten, kreasi konten seperti itu. Baik. Seperti itu. Tentunya LPPL sebagai lembaga penyiaran publik dari pemerintah kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia ini, kedepannya diharapkan juga bukan hanya menyiarkan informasi saja, tapi juga ada edukasi dan konten-konten yang bisa merangkul generasi milenial, begitu Pak ya? Ya benar, benar. Nah ini tadi mungkin sekaligus nanti bisa di closing statement dari bahasa Sulawesi dan juga Indonesia ini Pak. Karena pas sekali ya ini ya. Ingin mendengarkan logat orang Sulawesi katanya. Logatnya orang Sulawesi? Logat orang Sulawesi ya tadi ya. Baik. Tapi nanti mungkin ada unsur LPPL Pak. Pesannya kepada harapan dan pesannya setelah ke Suara Sidoarjo ini juga nanti bisa dicantumkan ini Pak. Ya, saya pikir mungkin LPPL sekarang sudah ada asosiasi kan? Betul. Ya, bagaimana kemudian kita sesama LPPL saling mendorong, karena bagaimanapun juga LPPL ini sampai saat ini sebagian besar, dan ini menjadi salah satu kendala untuk kemudian memajukan dunia LPPL, karena negara sudah mengamanahkan bahwa kemudian penyiaran itu dibagi 4 kamar ya, LPPL atau LPP, LPPL, kemudian LPS, kemudian LPK dan LPB. Nah, sekarang dari empat kamar tadi atau 4 jenis penyiaran menurut Undang-Undang 32 itu kan yang sekarang yang boleh dikata banyak daerah-daerah yang mengembangkan LPPL kemudian terseok-seok. Ya, saya pikir kita ke depan kita saling mendorong, karena sampai saat ini kan kita masih tergantung secara pendanaan dari APBD. Ya, ini perlu carikan solusi. Carikan cara bagaimana kemudian ke depan LPPL ini benar-benar bisa kemudian juga bisa bukan mandiri sepenuhnya, karena memang undang-undang mengamanahkan bahwa sumber pendananya itu memang harus didanai oleh APBD atau APBN. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak daerah kemudian LPPL-nya mati. LPPL-nya kemudian mati segan hidup tak mau misalnya seperti itu. Itu karena kendalanya persoalan pendanaan. Jadi harus dicari solusi. Ini saya kira melalui wadah LPPL ini perlu dibicarakan, dan saya melihat apa yang dilakukan Radio Suara Sidoarjo ini adalah sebuah lompatan, karena tadi saya sempat diskusi dengan Pak Direktur yang sampai mendapatkan pemasukan hingga 400 juta itu luar biasa bagi saya itu Mas. Yang 400 juta per tahun itu sebuah pembelajaran berharga bagi kami itu. Bagaimana bisa mendapatkan seperti itu luar biasa. Tapi ke depan sekali lagi ini kita harus bicarakan yang baik, sehingga kemudian teman-teman LPPL di daerah-daerah lain tadi kondisi yang kemudian terseok-seok itu bisa terselamatkan. Ya, saya kira itu apakah melalui regulasi juga atau kemudian hal-hal lain yang bisa kita lakukan bersama. Baik. Ya. Jadi memang sangat penting untuk seluruh LPPL yang ada di kabupaten kota seluruh Indonesia ini untuk saling sharing ilmu begitu Pak ya? Sharing pengetahuan ilmu. Ya. Tadi Pak Direktur sangat banyak sekali memberikan masukan-masukan kepada kami, termasuk kemudian kondisi yang kami hadapi dan seperti apa solusi yang harus kami lakukan. Itu banyak sekali. Baik, nah ini tadi sesuai janji salah satu pendengar yang ingin mendengarkan, sekaligus ditutup mungkin ini. Saya sebenarnya bukan asli Sulawesi Selatan Mas. Saya Sulawesi Tenggara. Saya asli Muna. Muna itu mungkin bingung lagi sahabat Radio Suara Sidoarjo ini bingung di mana Muna itu. Muna itu kalau kita terbang ke Kendari, kota Kendari Sulawesi Tenggara itu harus nyebrang laut lagi. Tapi di sekarang ke Muna tidak hanya melalui laut misalnya kapal laut, tapi juga bisa pesawat. Dari Makassar bisa ditempuh 45 menit. Sudah bisa. Muna itu salah satu etnis atau begini, biasanya orang kalau sebut Muna masih bingung. Kalau saya sebut Buton. Ya, Buton. Pernah mendengar saya. Buton dan Muna itu berdampingan. Jadi ada 2 pulau situ, ada satu pulau Buton, satu pulau Muna. Itu Sulawesi Tenggara. Dia berada di antara peralihan antara Sulawesi dengan ke arah timur lah. Karena itu
rasnya di sana mungkin ras-ras lebih ke Melanesia, ras Melanesia situ. Baik. Berarti tetap Sulawesi tapi kan? Iya, Pak? tetap Sulawesi. Baik. Ini mungkin untuk closing statement Pak. Ini mungkin yang tadi ingin didengarkan oleh sahabat Suara Sidoarjo dari Intaku Tanggulangan ini, wisata tas ini Pak. Paling terkenal di Sidoarjo ini. Wisata tas paling terkenal di Sidoarjo ya tadi. Di mana itu Mas? Tempatnya? Di Kecamatan Tanggulangan ini Pak. Oh, di Tanggulangin ya, ya. Mudah-mudahan ada waktu bisa ke sana. Harus itu Pak. Kalau ke Sidoarjo harus ke Tanggulangan ini ya. Ya, insyaallah. Baik, mungkin untuk penutupnya Pak dari Pak. Ya, saya cuma mengucapkan terima kasih banyak sudah diterima dengan baik kami berdua dengan Kepala Seksi Pengelolaan Media Publik Ibu Haji Uli. Saya sudah diterima dengan baik sini dan sangat banyak sekali ilmu yang kami dapat, pengetahuan, terus sharing pengalaman tadi. Dan semoga ini bisa bermanfaat bagi kami di Kota Parepare. Dan saya mendoakan Radio Suara Sidoarjo ini semakin sukses, semakin jaya, dan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sidoarjo dan Jawa Timur secara umum seperti itu. Baik. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan datang ke Sidoarjo ini. Menyeberangi laut Jawa yang bisa dikatakan ini cukup panjang begitu ya. Iya, menyeberang laut Jawa betul. Dan sekarang juga kita saling tukar ilmu terkait dengan LPPL dan tadi juga sangat menyentuh sekali ini pesannya Pak. Bisa saling menguatkan ini untuk satu dan lainnya. Terima kasih Pak Laude kalau begitu atas kunjungannya. Semoga nanti perjalanan pulang juga diberikan keselamatan selalu. Jangan lupa mampir ke Tanggulangin Pak ini Pak ya. Amin. Insyaallah. Baik. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Laude. Beliau merupakan salah satu perwakilan dari Kota Parepare ya. Beliau juga merupakan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Parepare yang sudah menyempatkan hadir ke studio Suara Sidoarjo.